Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah klasik dari Baghdad yang luar biasa. Tujuannya buat memahami sebuah argumen filosofis yang jujur aja cukup rumit. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur ya. Ini adalah duel adu pintar tentang kenapa sih babi itu diharamkan? Tapi kita akan lihat dari kacamata logika dan karakter. Coba bayangin suasana di sebuah kedai kopi di Baghdad. Berita yang beredar lebih panas dari kopinya sendiri ya. Katanya, ada seorang pendeta besar, seorang master logika dari negeri seberang, baru aja tiba di kota. Dan tujuannya bukan buat jalan-jalan atau berdagang, tapi untuk menantang para pemikir terbaik di sana. Topiknya, soal babi. Ini soal harga diri bangsa loh. Nah, kabar ini sampai ke telinga Sultan Harun al-Rashid, dan beliau langsung gelisah. Kenapa? Karena Sultan tahu pendeta ini bukan lawan sembarangan. Dia ahli logika sejati. Jadi jawaban standar kayak, ya karena Al-Quran melarang, udah pasti nggak bakal cukup. Lawan debat kali ini butuh penjelasan yang masuk akal, yang bisa diterima nalar, bukan sekedar dalil. Wah, ini udah jadi krisis intelektual di istana. Di tengah kepanikan itu, Sultan tahu cuma ada satu orang yang bisa diandalkan. Uniknya, dia bukan ulama besar atau cendekiawan ternama, tapi Abu Nawas. Sosok yang dikenal jenius, tapi pikirannya itu seringkali nyeleneh, dan yang paling penting, selalu tajam. Jadi, Abu Nawas dipanggil ke istana bukan buat mengutip ayat, tapi untuk mempertahankan kehormatan negara dengan senjata utamanya, akal sehat dan logika yang out of the box. Oke, sekarang kita masuk ke arena perdebatan. Ronde pertama ini seru banget, karena ini adalah bentrokan antara dua gaya berpikir yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada logika murni yang menantang, dan di sisi lain, ada analogi cerdas yang sama sekali nggak terduga. Jadi coba kita bedah argumennya ya. Sang pendeta ini logikanya rapi banget. Dia bilang, kalau Tuhan itu sempurna, kenapa dia menciptakan sesuatu yang salah buat dimakan, melarang ciptaannya kan sama aja menghina penciptanya. Kelihatannya susah dibantah kan? Tapi Abu Nawas, dia nggak langsung menyerang logika itu. Malah dia kasih analogi yang super simple tapi kena banget. Kuku. Tuhan kan juga menciptakan kuku katanya, kita potong kuku bukan karena kuku itu cacat, tapi karena emang nggak semua ciptaan itu buat dimakan. Cerdas banget kan? Nah, ketika si pendeta mulai geser argumennya ke ranah ilmiah, misalnya soal kebersihan, atau bilang nanti di masa depan babi bisa dibikin higienis, Abu Nawas melakukan sesuatu yang brilian. Dia pindahin arena debatnya. Bukan lagi soal teori, tapi demonstrasi langsung. Argumennya sekarang bukan lagi soal kesehatan fisik, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam, karakter. Inilah pertanyaan kunci dari eksperimen Abu Nawas. Pertanyaan ini langsung mengubah fokus dari apakah babi itu kotor menjadi seperti apa sih sifat asli babi? Abu Nawas mau menunjukkan kalau ada sesuatu yang unik dan terus terang cukup meresahkan dalam karakter bawaan hewan ini. Hasil eksperimennya, wah ini mencolok banget. Ayam jago yang otaknya kecil aja langsung maju bertarung mati-matian. Kambing juga sama, langsung adu tanduk buat mempertahankan harga dirinya. Tapi babi? Nah, ini dia. Si babi jantan malah minggir, ngasih jalan buat pejantan lain deketin pasangannya. Dan dia sendiri lanjut makan dengan santainya, seolah-olah nggak ada apa-apa. Kontras yang luar biasa inilah inti dari pembuktian Abu Nawas. Dan disinilah konsep utamanya muncul. Abu Nawas langsung menghubungkan perilaku babi tadi dengan sebuah istilah dalam tradisi Islam, dayut. Dayut ini adalah sebutan untuk seorang pria yang nggak punya lagi girah atau rasa cemburu yang sehat untuk melindungi kehormatan keluarganya. Jadi argumennya Abu Nawas adalah babi itu secara naluriah adalah simbol hidup dari sifat dayut ini. Oke, kita sekarang sampai di babak final. Sang pendeta yang merasa argumen soal perilaku hewan itu nggak bisa disamakan dengan manusia, melancarkan serangan terakhirnya yang sangat personal. Dan Abu Nawas, sekali lagi, menanggapinya bukan dengan teori, tapi dengan sebuah ilustrasi yang sangat visual dan mendalam. Ini dia argumen pamungkas dari si pendeta. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai bukti hidup bahwa teori Abu Nawas itu salah. Logikanya kan, kalau makan babi memang merusak karakter, harusnya saya ini jadi orang yang paling nggak punya harga diri kan? Tapi buktinya saya masih punya kehormatan. Wah, ini kayak skakmat ya. Kelihatannya udah nggak bisa dibantah lagi. Dan inilah jawaban super jenius dari Abu Nawas. Dia nggak bilang kalau pengaruhnya itu instan kayak racun. Bukan, dia menggambarkannya seperti tetesan tinta. Gini, bayangkan segelas air jernih. Kita teteskan setetes tinta hitam. Airnya masih kelihatan jernih kan?
Sama seperti makan babi sekali, mungkin karakter nggak langsung berubah. Tapi gimana kalau tetesan itu ditambah terus-menerus? Hari demi hari, tahun demi tahun, lama-lama air yang tadinya bening itu jadi hitam pekat. Sifatnya berubah, pelan-pelan, tapi pasti. Itulah yang terjadi pada air jiwa seseorang. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Bahayanya itu bukan perubahannya itu sendiri, tapi fakta bahwa perubahan itu terjadi tanpa kita sadari. Standar moral dan kehormatan kita bisa aja geser sedikit demi sedikit. Sampai di satu titik, kita bahkan nggak sadar lagi kalau apa yang kita anggap normal sekarang, dulu itu adalah sesuatu yang nggak bisa diterima. Itulah kerusakan yang sebenarnya. Jadi, setelah kita lihat perdebatan logika, eksperimen di peternakan, sampai ilustrasi tetesan tinta, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik dari kemenangan Abu Nawas ini? Ini dia kalimat penutup dari Abu Nawas yang merangkum semuanya. Menurut dia, larangan ini adalah cara untuk menjaga esensi kemanusiaan kita. Apa itu? Ya harga diri, rasa cemburu yang sehat, rasa malu, supaya sifat-sifat itu nggak terkikis habis, sampai yang tersisa dari kita cuma wujud fisik manusia, tapi dengan jiwa seekor babi. Oke, jadi kalau kita rangkum, ada 4 poin penting di sini. Pertama, larangan ini fokusnya lebih ke karakter spiritual, bukan sekedar soal kebersihan fisik. Kedua, ada konsep bahwa apa yang kita konsumsi itu bisa membentuk siapa diri kita, karena kita menyerap sifat bawaannya. Ketiga, babi secara spesifik jadi simbol ketidakadaan girah atau kehormatan pelindung. Dan terakhir, tujuan utamanya adalah menjaga sifat-sifat luhur yang membedakan kita, manusia, dari hewan. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih luas dari sekedar soal babi. Kalau memang benar apa yang kita masukkan ke tubuh dan pikiran kita, entah itu makanan, informasi, atau tontonan, secara perlahan membentuk karakter kita, maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang sedang Anda konsumsi setiap hari? Dan sedang menjadi seperti apakah Anda karenanya? Coba kita renungkan bersama.